Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, Islam dan ihsan yang dari semua nikmat telah Allah curahkan itu. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bekal yang telah Allah berikan itu kita bisa maksimalkan dan bisa mempersiapkan bekal terbaik kita sebelum kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sesuatu hal yang tak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Ada surga, ada neraka. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Mungkin di antara kita yang hadir pada hari ini belum ada yang melihat surga dan neraka. Belum ada yang merasakan nikmat kubur dan azab kubur. Tapi kita meyakini bahwa itu ada. Maka dalam bahasa Arab disebut sebagai iman. Tidak terlihat fisiknya, namun sesuatu yang terlihat fisiknya. Dan kita meyakini betul itu adalah bendanya. Seperti halnya ini yang saya angkat adalah handphone. Kalau saya sampaikan ini adalah air, tentu tidak ada yang percaya bahwa ini adalah air. Ini pasti handphone. Maka kalimatnya berubah dari iman menjadi ilmu. Sesuatu yang terlihat dan kita meyakini bahwa itu ada. Dari iman dan ilmu. Dan kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan itu berupa keimanan. Yang mungkin sebagian besar di antara kita nanti di hari kiamat, iman inilah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat ke-133, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita perkara urusan taubat. Catat baik-baik, ingat dan bawa bekal ini sebelum kita keluar dan menyelesaikan majelis Jumat kita pada hari ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perkara urusan taubat tak perlu direncanakan, tak perlu kemudian diundur-undur. Urusan taubat segera. Wasari'u, dalam gramatikal bahasa Arab kata wasari'u terambil dari kata sara'a. Sara'a itu artinya segera, dengan tanpa persiapan. Tapi ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Jum'ah, yang menceritakan tentang kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat di hari ini. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au dari kata sa'a, artinya segera. Tapi segera yang harus ada persiapan. Karena sholat Jumat tidak bisa dengan tanpa persiapan. Harus ada persiapan terlebih dahulu. Minimal paling tidak ada beberapa sunnah Rasulullah SAW yang kemudian ditegaskan. Datang sholat Jumat ada persiapan. Mandi terlebih dahulu. Memotong kuku kalau seandainya kukunya panjang. Kemudian menggunakan pakaian terbaik. Karena masih ada orang yang datang sholat Jumat, datang melaksanakan hari Aidul di setiap usbu', di setiap Jumat, di setiap pekannya. Masih ada yang kemudian menggunakan baju kaosnya. Padahal banyak baju-baju terbaik di lemarinya. Datang sholat Jumat, kemudian datang seadanya menemui Allah. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus hari ini, pada bulan ini, kota tercinta kita, kota Langsa, diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala
dengan adanya pandemi COVID-19. Kemarin warga kami, Paya Bujuk Tunong, dokter senior spesialis anak, telah syahid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab Covid ini menjadi asbab kematian beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau syahid insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, yang masih punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah, yang masih punya peluang untuk kemudian mempersiapkan bekal kepada Allah, mari maksimalkan. Wasari'u, segera mencoba untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan tidak hanya imunitas yang tinggi saja. Catat baik-baik, tidak hanya imunitas yang tinggi saja. Dalam kondisi seperti ini, mari kita bersama-sama introspeksi, koreksi diri kita, tingkatkan ta'abbudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah, tingkatkan takarrub kita kepada Allah. Kita tak tahu dosa siapa yang menyebabkan datangnya virus ini, corona ini di kota Langsa ini. Mungkin bisa jadi dosa kita, bisa jadi khilaf kita, bisa jadi kesalahan kita di masa lampau. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit taun dan wabah ini dari kota tercinta kita ini dan umumnya Indonesia pada umumnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah bertaubat, segeralah mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang kami sampaikan tadi, tanpa harus ada persiapan, tanpa harus menunggu-nunggu, tanpa kemudian direncanakan. Kenapa demikian? Urusan taubat tak perlu direncanakan, urusan taubat tak perlu ditunggu-tunggu. Ingat, catat baik-baik bahwa sesungguhnya kematian bisa jauh lebih cepat dari apa yang Anda rencanakan. Kematian bisa jauh lebih cepat dari apa yang Anda rencanakan. Anda hari ini akan bertaubat, nanti malam akan tahajud, tapi ternyata kematian jauh lebih cepat dari apa yang Anda rencanakan. Ada orang yang ketika mendengarkan tausiah dan nasihat ini, santai saja. Puasa Senin Kamis, nanti dulu. Tahajud, nanti dulu. Berinteraksi dengan Al-Quran, nanti dulu. Karena itu hadirin, khatib mengajak kepada kita semuanya agar mempersiapkan bekal kita sebaik mungkin. Manusia itu ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim menyebutkan menjadi 3 bagian. Indal insan thalathatu minal athlas. Sesungguhnya manusia terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, sepertiga pertama ketika manusia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fasulusun lillah, sepertiga untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasulusun, sepertiga yang kedua, li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Sepertiga yang terakhir atau sepertiga yang ketiga, lil mududi, untuk cacing tanah. Catat baik-baik, jangan merasa kita akan hidup lebih panjang. Bisa jadi afwan, mohon maaf, mungkin ini adalah Jumat terakhir yang mungkin antum bisa temukan hari ini. Ada orang yang menyangka masih ketemu di Jumat besok. Ada orang yang menyangka masih ketemu dengan Ramadan di tahun depan. Tidak, akhi. Bukan, saudaraku. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Besok Ramadan tahun depan kita umroh lagi ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki perencanaan yang lebih baik. Yang pertama, Luqman Hakim menyebutkan sepertiga yang pertama, manusia terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama lillah. Apa yang akan kembali kepada Allah ketika manusia wafat? Ketika manusia wafat, yang pertama, sepertiga pertama yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, liruh, roh kita. Kalau ada yang menyebutkan, Ustaz, beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan mak saya, atuk saya yang sudah wafat meninggal dunia, saya melihat dia di depannya.
Saya sampaikan, itu bukan dia. Itu bukan dia, bukan rohnya itu. Tapi qarin yang kemudian menyerupai dirinya. Oleh karena itu hadirin, catat bahwa ruh kita ini ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga yang kedua, li nafsi, untuk dirinya sendiri. Apa yang kembali untuk dirinya sendiri? Yang kembali untuk dirinya sendiri adalah amal salehnya. Beruntunglah bagi orang-orang yang telah memaksimalkan amal salehnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus jamaah seluruh elemen di Yaye Encot kala ini yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bidang keilmuannya. Semoga dengan amanah yang Allah titipkan ilmu kepada antum semuanya menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amal saleh yang inilah nanti akan menemani kita sampai hari kiamat. Persiapkan betul, persiapkan betul, persiapkan betul sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Yang ketiga, sepertiga yang ketiga, lil mudud, untuk cacing tanah. Apa yang akan kembali ke cacing tanah ketika seorang meninggal dunia? Jasadnya. Jasad kita membusuk, membengkak dan akan dimakan cacing tanah. Tapi catat baik-baik. Catat baik-baik bahwa jasadnya para penghafal Al-Quran tidak akan pernah dimakan cacing tanah. Banyak para guru-guru kami yang telah membimbing kami menghafal Al-Quran. Suatu ketika guru kami makamnya harus dipindahkan oleh penduduk setempat karena ada pelebaran jalan. Ketika diangkatlah jenazah guru kami ini, dipindahkan di beberapa tempat, kemudian jasad itu masih utuh. Sedangkan usia mayit ini sudah berusia 28 tahun, 8 bulan, 13 hari. Kalau antum, jasad antum ingin terus utuh, maka satu cara yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, hafalkan Al-Quran. Orang yang hafal Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, haram cacing tanah untuk menyentuh tubuhnya, menyentuh jasadnya. Haram bagi cacing tanah untuk menyentuh jasadnya penghafal Quran. Tapi masih banyak di antara kita yang jangankan sekedar untuk menghafal Quran, berinteraksi dengan Al-Quran saja dalam satu pekannya tak mau dia. Coba cek, hari ini sudah bangun tidur sampai detik ini, adakah kita membaca Al-Quran? Yang sudah punya hafalan Quran 5 juz, 10 juz, 20 juz, adakah Anda hari ini sudah murajaah? Oleh karena itu hadirin, ayo hafalkan Quran. Adik-adik mahasiswa, prestasi akademik yang antum akan raih tidak begitu berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Quran kau tinggalkan. Ketika Al-Quran kau tinggalkan. Ayo, mumpung masih muda, jiwa semangat, hafalkan Quran. Ustadz, saya sulit sekali menghafal Quran. Mungkin barangkali bukan sulit menghafal Quran, banyak hantu dalam tubuhnya, perlu diruqyah terlebih dahulu. Bersihkan dulu hati. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa menghafal Al-Quran. Di kota Langsa ini ada beberapa cabang tempat-tempat menghafal Al-Quran. Dimulai dari Rutaba, rumah tahfiz balita, dan Rutala, rumah tahfiz lansia, yang insyaallah alhamdulillah telah tersebar beberapa titik. Ada 8 cabang yang insyaallah telah kita buat, dan insyaallah semoga masyarakat kota Langsa bisa memaksimalkan itu semuanya. Dan dengan beberapa metode yang telah kita buat, manhaj yang telah kita buat, dan insyaallah dengan manhaj itu bisa dimaksimalkan. Ada murid kami di Selala Bawah, usianya 74 tahun. Catat baik-baik, usianya 74 tahun. Dan sampai detik ini masih punya visi dan misi ingin masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang kemudian ingin dia tempuh masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghafalkan Al-Quran.
Banyak sekali keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran. Dan insya Allah kalau kita ingin selamat dari segala perbuatan-perbuatan tercela, dari narkoba, dari pergaulan bebas, hafalkan Quran. Bagi para ayah yang saat ini punya anak, punya cucu, punya cicit, yang saat ini sedang menempuh studi, satu cara agar kemudian cucu kita, anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hafalkan Quran. Ustaz, kami usia sudah 50 tahun, tidak mungkin bisa menghafal Quran. Ustaz, kami usia sudah 55 tahun, tidak mungkin bisa menghafal Quran. Saya ingin sampaikan, kiamat kurang 3 hari, sakaratul maut kurang 1 hari. Kalau Al-Quran tidak akan pernah dipegang, tidak akan kemudian orang ini bisa menghafal Quran. Hanya 3 sebab saja yang menyebabkan seseorang tidak akan hafal Quran sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dia meninggal dunia. 1, orang yang tidak bisa menghafal Al-Quran, yang pertama adalah karena Al-Quran tidak pernah menjadi prioritasnya. Karena Al-Quran tidak pernah menjadi prioritas. Yang jadi prioritasnya setiap hari yang dia pegang mungkin barangkali setan gepengnya, handphonenya. Ini yang jadi prioritasnya. Tapi kalau Al-Quranul Karim tidak pernah menjadi prioritasnya. Kedua, kalau ada keraguan di dalam hati manusia untuk kemudian menghafal Al-Quran, maka catat baik-baik, orang yang ragu dalam menghafal Al-Quran, kiamat kurang 3 hari, 1 hari kurang sakaratul mautnya, sampai dia wafat meninggal dunia, tidak akan hafal Quran. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang tidak bisa hafal Quran, yang ini mungkin barangkali sebagian besar di antara kita yang tidak menyadari itu, karena kurangnya motivasi. Kurang motivasi. Kenapa kok bisa kurang motivasi? Karena dia tidak sering mencas semangatnya, jarang hadir dalam majelis ilmu. Catat baik-baik, jarang hadir dalam majelis ilmu, sehingga iman tidak tercas, iman tidak terupgrade. Oleh karena itu, kita butuh upgrade iman. Bagaimana cara mengupgrade iman itu, Pak? 1 caranya, kalau Bapak masuk pondok pesantren, udah nggak bisa lagi, udah tua, expire, udah nggak ada lagi nerima pesantren. Kecuali pesantren khusus orang-orang tua. Tapi kalau seandainya kita ingin mengecas iman kita, 1 caranya. Bagaimana caranya? Hadir dalam majelis ilmu, hadir di taman surga. Insya Allah dengan kita hadir yang di taman surga, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan tercas dan ada motivasi ingin kemudian menghafal Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini memberikan wawasan kepada kita, mempersiapkan bekal kita sebelum kita Allah Subhanahu wa taala mengambil dan mewafatkan kita dalam kondisi insyaallah husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور